Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi teman-teman yang saya omongkan. Kalau ya maaf ya kalau videonya agak itu. Kita ini udah sampai di tempat di area yang dimana dikatakan ini tuh yang juga angker lah. Ada yang berarah ke sini ya? Oh iya, penjaga. Mungkin. Penjaga. Iya, kita Jalan lagi ke sini. oh, motor Mas. Itu Pak Agung. Mungkinan sih. Dan motornya Pak Agung itu kan nggak ada lampunya. Iya. Ya, alhamdulillah kita juga sudah sampai di area dimana kita omongkan yang tadi kita bicarakan di video yang sebelumnya. Itu juga terkenal bahwa ini tuh yang namanya disebut dengan Gudang 5. Gudang 5 ya, Iya, Gudang 5. Gudang 5 ini terkenal itu juga terkenal apa namanya? Di lanjut ada penjaga guys. Ya itu tadi mau mengkonfirmasi, dikirain nanti takutnya ada apa-apa. Lanjut Mas. Ya lanjut ya. Oke kalau gitu. Oke. Ya udah, maaf ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, keluarga dan sesepuh kalau videonya terjeda karena apa, tadi ada pemberitahuan sekilas dari penjaga. Nanti soalnya penjaga ini kita udah ditinggal sama penjaga nih. Nanti kalau ada apa tinggal ngomong namanya penjaga dan bapak juru kunci lah. Juru kuncinya tuh ada apa namanya kepentingan sebentar ya Mas Dimas ya. Makanya tadi kita post soalnya kayak panik gitu loh bapaknya. Entah kenapa ya saya nggak tahu. Kita fokus ke video ini aja, menguak tempat TPK ini yang sejarahnya dulu ditinggal sama dibuat oleh pasukan Belanda, oleh ya Yonis Belanda lah ya Mas ya, orang-orang Belanda yang tinggal di sini. Terus apa namanya itu dibuat terus diserahkan ke perhutani pada tahun 1932. Saya ulangi biar enggak terbelit-belit nanti informasinya. Terus apalagi yang disampaikan oleh juru kunci Mas? 1000 berapa? 1932. Ya benar. Nah, terus diingat Mas, saya Mas. Ya intinya kalau soal nuansa mistisnya kan kita udah merasakan sendiri sih gimana, dan lokasinya juga udah dikasih tahu sama juru kuncinya. Ya ini ya gitu Mas. Ngamuk. Gimana? Mari ngamuk dak. Ini ya gitu. Ya. Udah semakin ini ya energinya, nuansanya juga ya. Oh ya tadi kan kita belum mediator nih kan, yang siapa tahu pingin tahu informasinya nggak apa-apa, monggo. Informasinya banyak sih makhluk-makhluk di sini sih. Nanti kita pilih-pilih lah, entah itu dari sosok manusia atau apa. Banyaklah kejadian-kejadian di sini. Dan ini kalau nggak salah kita langsung ke intinya, atau sahabat-sahabat mau kita nge-review lagi nih? Ayo ke review atau kita langsung ke informasinya? Nah, kalau ke informasinya aja Mas, soalnya kan kita mau review juga, akses untuk jalan nggak ada. Kalau mau dilihat ini yang dimaksud Gudang 5 ini tempatnya. Tuh kuning ini enggak sih ya, ini gudangnya. Ini termasuk sih, ini termasuk gudang, bangunan Gudang 5. Di sana juga kalau nggak salah ini 1, 2, duanya di sana sih, 3 ya pokoknya gabung ini sama di sana, ada di sana. Dan katanya Mas Febri juga tadi, Mas Febri sempat mengalami gangguan sendiri. Soalnya apa, Mas Febri kan tadi nggak ikut di tim kita, Mas Febri sama juru kuncinya. Kayak apa, gimana Mas Febri ceritanya? Mau nyusul tim. Tadi tuh ceritanya saya sama juru kuncinya tuh mau nyusul tim,
dan nggak sengaja melihat sosok berbaju merah. Berbaju merah. Itu laki-laki atau perempuan? Perempuan kayaknya, rambutnya panjang nggak mas? Oh, Bentuk dan sosoknya mas kayak gini. Bentuknya ya bisa disebut kuntilanak lah. Rambutnya panjang, bajunya merah. Itu serius mas, sama nggak bohong. Serius sumpah. terhalusinasi mungkin. Enggak, lu nek mau takok ya engko nek anu sapa juru kuncine nek teko tak Lihat del. juga. Itu yang sama. Gimana rasanya mas? Suka malah. Ya itulah yang dirasakan Mas Febri. Ceritanya kan mau nyusul kita. Kita kan udah nge-review di tempat yang sebelah sana tadi, yang Gundang tadi loh teman-teman. Terus kita kan jalan ke sini. Terus Mas Febri nyusul ke sana sama juru kunci, ngelihat kalau Mas Febri itu dikasih tahu ya sama juru kuncinya. Kalau ada sosok ini Mas gitu. Enggak, Mas Febrinya dulu yang lihat. Mas Febri tahu dulu terus Ngomong ke Bilang, juru kunci. Ya, juru kuncinya juga tahu. Kenapa enggak kita tadi yang diketahui? Asli. Saya juga tapi cuma itu apanya enggak mesti kebanyakan enggak ketangkap kamera sih. Tasannya ya. Tapi teman-teman tuh melihat, menyadari kalau makhluk-makhluk seperti itu ada. Kok merinding ya saya jadinya nyebutin nama itu tadi Mas. Dan gini, kan kita udah nggak bisa nge-review ke gudang 5. Terus mungkin apa namanya, kita hanya di sini saja kita melakukan sesi mediator, menguak lah, mencari tahu informasi yang sedalam-dalamnya sampai seakar-akarnya. Gimana sih bisa terjadinya bangunan yang bisa dinamakan TPK. Ini kan TPK itu kalau nggak salah udah dikasih nama sama perhutani ya. Iya. TPK. Perhutani atau zaman dahulu? Mungkin zaman dahulu. Tapi kalau dilihat-lihat kan bangunan lama. Bangunan lama. Jadi ceritanya kan ini sebelumnya udah ada. Cuma dibangun tahun berapanya kurang tahu pasti. Ya cuma yang tadi diserahkan dari pihak Belandanya kan tahun 1932 tadi. Ini diserahkan ke pihak Indonesia. Perhutani. Ya. Perhutani gitu. Jadi bahkan sebelum tahun 1932 itu udah kebangun. Udah ada ya. Tapi masih di bawah pimpinan kolonial Belanda. Iya. Kolonial Belanda. Astagfirullah. Ya Allah. Dan otomatis di sini banyak cerita tentang zaman Belanda pasti. Mas, kalau bisa ditahan nggak bisa Mas? Ngamuk empuh. Maafin ya sahabat-sahabat semua teman-teman. Jadi nanti kalau ada apa-apa kita resiko tanggung sendiri. Lah, Oh. kayak suara pintu buka tahu nggak? Iya. Nggak mungkin rumahnya dikencingi Mas Febri, Mas Aldin, terus orangnya keluar. Jangan bilang. Gaya lo, Tok tok tok. mulai. Tadi yang dengar jelas itu loh yang shocker. Iya, suara apaan sih? Bener? Kayak buka pintu Di ya. sini loh. Pokoknya dari arah sini. Aku dari sini. Dari sini loh. Ke sini sana. Belakangnya kamera Mas Tommy. Soalnya Ini paling. enggak mungkin. Enggak. Suaranya kenceng kok. Intinya semua. kita udah menanamkan bahwasanya untuk tim semua kita udah
menanamkan. Ingatkan lo ya. Jadi harus lebih hati-hati. Saya tuh nggak mau kalau ada salah satu tim kayak nanti terjadi apa-apa. Kalau bisa jangan sampai. Itu yang saya mau. Dan maaf kalau tadi videonya terjeda, kita langsung ke sesi mediator supaya nggak kelamaan. Dan juga waktu juga sudah larut malam. Dimaafin karena ini tenaga juga udah nggak fit. Maksudnya dalam kata arti tenaga itu udah diserap sama energi yang di sana. Waktu pertama yang video pertama, jadi makanya lihat video yang pertama kita review bangunan-bangunan Belanda tapi nggak bisa masuk. Juga ada kantor-kantor yang sudah yang ditempati lah ya mas ya. Masih ada komputer. Terus kita mau masuk ke bangunan yang satunya, bangunannya itu baunya itu bau ular enggak sih? Kayak gitu. Bukan, Itu lembab ya? Hanya lembab ya? hanya lembab. Saya kirain bau ular. Soalnya baunya nyewangat banget, tapi katanya Bapak Juru Kunci waktu kita survei tuh masuk di sini nggak apa-apa mas, tapi ternyata dikunci udah. Kunci. Dan Juru Kunci pun nggak tahu kalau ini tuh udah dikunci. Itu di dalam tuh tempatnya kotor. Lage. Enggak sing ki mau gak. Nek dia mau enggak? Yang krek. Protes kok. Anu iki lho manuk. Manuk. Enggak yang tadi. Yang kayak pintu itu. Heeh. Oh, untuk mau. Enggak mas Febri. Mama kira suaranya dari situ kok. Oh sini kok. Dari sini sering set. Malah kira pohon besar itu mau rubuh. Bahaya. Semoga kalau rubuh nggak ngejatuhin kita. Amin. Amin. Nanti masalah dikit jatuhan. Badanku kecil mas. Sekali kejadian. Oke, karena basa-basi lagi, ayo kita selesaikan acara ini. Ya udah selesai. Udah Udah selesai. Gitu aja. Loh. Kok gitu loh? Jangan. Dikuak dulu misterinya, Oh, sejarahnya. Oh, Nah, katanya gitu. diselesaikan. Enggak jadi selesai nih. Udah, yuk. Bismillah. Coba yang mau ngusir dulu mas. Apa? Apa? Pas ngane. Pas. Di mana? Mana sih? Dek kene iki mau. Gak jarak, oleh aku nyok kan gak jarak mau ngene tok. Terus lep, terus aku ngene. Ngene tok iki mau kan ngene tok gak jarak terus. Sekilas. Yaudah. Bismillah. Silahku. Tanganku. Hah? Menurut Sampurasun. Ada apa di sini rame-rame? Permisi. Siapa kalian? Mau apa kalian di sini? Boleh berbincang sama cewek apa cowok? Cowok. Saya laki-laki. Oh, maaf saya nggak bisa lihat. Maaf ya. Kalau boleh tahu apa Anda pekerja di sini atau Tidak. pemilik?
Saya bukan bekerja di sini. Terus Saya sudah lama ada di sini. penunggu di sini. Bisa dikatakan seperti itu. Oh, Kami kesini hanya ingin bermusyawarah. Untuk apa kalian di sini? Di sini bukan tempat kalian. kami cuman mau bertanya tentang asal-usul tempat ini. Sejarah tempat ini. Boleh diceritakan? Tidak sembarang orang tahu di sini. Iya, maka dari itu kita mau menguak sejarahnya agar semua orang yang ke sini bisa punya sopan santun, Udah di sini aja. baik ke bangsa Anda ataupun ke bangsa kami. Apakah kalian membawa perempuan? Enggak. Alhamdulillah tidak. Tidak ada yang bawa perempuan. Kenapa ada yang tidak ada yang membawa perempuan di sini? Kenapa? Anda suka? Apa Anda hubungannya yang dengan perempuan? Di sini rumah saya. Oh, Hmm. di sini Pacaran wilayah di sini. Anda. Di sana. Di sana. Ya udah di sini aja. Di sini aja. Di sini dulu. Kan kita nggak bisa akses ke sana, kita nggak bisa masuk. Jadi kita mohon Anda ke sini dulu, di sini dulu. Bisa duduk sebentar. Ingin bercakap-cakap. Enggak bisa. Saya enggak Kenapa? bisa. Kenapa? Tidak mau. Kenapa? Anda sebelumnya pernah menjadi seperti bangsa kami? Saya manusia. Saya manusia masih. Iya, maaf, saya nggak bisa lihat ya. Makanya saya Sana, bertanya. tunggu saya di sana. Iya, ya udah. Kalau boleh tahu Anda itu di sini bagian apa ya? Saya seorang tentara di sini. Oh, seorang tentara. Jadi bangsa Anda itu bangsa Indonesia atau Enggak. bangsa Saya bukan asing? orang Indonesia saya. Anda orang mana? Logatnya aku nengren. Orang Belanda. Belanda. Iya. Ya, yang hidup di Indonesia saya. Oh, kalau boleh tahu. Masih banyak teman Kang? Teman Anda Banyak teman saya ada di sana. Oh, ya udah. Yang ujung sana. Ya udah. Kok Yung fitnah kok malam Ya susah. Saya ada di sana saya. Udah di sini aja dulu. Udah di sini dulu ya. Anda kalau boleh tahu Anda sebagai pimpinan atau Enggak, saya seorang tentara prajurit Oh, saya. tentara. Komandannya ada? Ada, mau ketemu kan kamu? Enggak, Ayo, cuman saya antarkan. cuman tanya. Jadi kan saya mau tahu di sini tuh dulu Sejarah pembangunan. sejarah pembangunannya itu Ini bukan tempat seperti ini dulu. dulu tempat apa? Sebenarnya tempat apa? Banyak mayat-mayat tergeletak ada di Mayat sini. apa aja itu? Mayat manusia. Itu bangsa kami. Iya, Oh, baik dari bangsa kami, orang barat sana, iya. sama bangsa kalian. Oh, pernah terjadi peristiwa apa di sini? Kalian masa nggak tahu? Di sini tuh sering terjadi pembunuhan di sini. Pembunuhan. Jadi sebenarnya tempat ini itu tempat apa yang sebenarnya? Di sini bukan tempat biasa. Jadi kalian harus hati-hati ada di sini. Di sini tuh Ini- bukan tempat kalian. Pangkalan Anda. Bukan, di sini tuh tempat banyak cerita di sini. Derita, cerita. Iya, banyak di sini cerita. Kalau Di boleh tahu. sana. Itu komandan saya itu ada di sana. Oh, ya udah. Itu. Jangan di Mau manggil sama komandan saya. Enggak. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nggak usah tahu kamu, nggak Enggak usah, usah tahu. Oh, ya udah, Mau ya udah. apa kalau kamu mau saya ketemukan saya antar. Enggak. Kan kalau saya tahu nama Anda, Siapapun yang mau ketemu komandan saya nggak apa-apa, Saya- saya antar. saya cuma mau mendoakan. sebenarnya apa? Hanya Apakah benar ini sebelumnya tempat persembunyian dari tentara Indonesia? Bukan hanya persembunyian di sini, Terus apa lagi? banyak cerita di sini. Di tempat ini. ini dulu jadi pemukiman bangsa kami. Bukan pemukiman anak kecil. Oh, iya. Baik. Terus kejadian apa aja yang udah terjadi pada masa sampean? Banyak ceritanya nggak bisa diceritain sekarang.
Kenapa? Susah kalau diceritain sekarang. Salah satu peristiwanya apa? Salah satu. Ya, Boleh disebutkan. ceritanya di Kan sini. bangsa Anda yang datang. Kenapa kok disembunyikan gitu? Bukan disembunyikan di sini, Boy. Lalu Terus kenapa gimana? nggak mau ceritain? Enggak. Ini hanya untuk bangsa saya yang sudah ada di Apa sini. Anda dituntut untuk merahasiakan yang terjadi? Ya ada, kalau kalian mau tahu ceritanya di sini ketemu saja sama komandan saya yang ada di sana. Dia sedang ngeliatin kalian dari tadi. Iya, ya Gerak-gerik udah. kalian dipantau. Ya udah. Nanti gantian. Sekarang saya mau berbincang dulu sama Anda. Jangan sok-sok anak-anak kecil ke sini. Terus mohon maaf kalau boleh tahu tahun berapa sampean di sini? Oh, sudah lama saya. Ya tahun berapa? Saya di sini waktu masih tahun 1800. 1800 pas atau lebih? Lebih saya di sini. Sampai Itu pada saya mati pada bulan Februari tahun? 1800. Oh, masih 1800. Iya. Dan setelah itu, setelah Anda meninggal, tempat ini difungsikan sebagai apa? Waktu itu masih dipakai pada zaman Belanda bangsa saya. Diteruskan sama generasi Anda? Iya. Oh. Dan itu terjadi peristiwa yang sama seperti yang Anda lakukan? Iya, sama. Saya dibunuh di sana seperti orang tak berguna. Yang membunuh siapa? Bangsa dari kalian. Terus yang membunuh bangsa kami yang di sini siapa? Dari bangsa saya. Oh. Ya udah dong, berarti 50-50 sama-sama. Gak bisa sebenarnya. Kok enggak Saya yang menjadi penguasa tempat Oh, ini. Bangsa penguasanya. kami. Anda? Oh ya maaf, nggak tahu saya. Saya kan anak kecil. Pengen tanya sejarah. Makanya yang Jadi sembarangan. pemimpinnya itu Anda. Enggak, saya enggak pemimpin. Ya udah, jangan marah-marah. Kan tanya. Itu ada di sana komandan saya. Iya. Pemimpin saya ada di sana. Iya, ya udah. Ngapain di sana? Ayo saya antarkan. Udah, di sini. Ya sabar apa? Kita mau bertanya-tanya di sini. Ya. Ya kita sebenarnya cuma pengen tahu sejarahnya dari tempat ini. Asal mulanya seperti apa. Terus kenapa ada unsur kayak orang-orang Belanda gitu. Bangsa kalian di sini mempunyai banyak bahan pangan. Banyak banget bahan pangan tadi. Terus Iya, itu, teruskan nggak apa-apa. itu yang buat kalian tertarik untuk kesini. Iya, Berarti yang Anda incar itu bahan pangan yang tumbuh di sini. benar. Kalau boleh tahu itu dalam wujud apa aja bahan pangannya? Nasi, Banyak di sini, banyak di Indonesia ini banyak. banyak. Terus ketika Anda mengambil bahan pangan itu, lalu Anda buat apa? Kami jual kembali di kota saya. Dengan harga? Harganya lebih tinggi Oh. karena di sana tidak ada apa-apa dibandingkan di sini. Bahkan harga rempah-rempah bisa dijual 5 kali lipat di sana. Berarti kalau saya sekarang bisa ke sana menjual rempah-rempah, saya bisa kaya dong. Bisa. Oh. Tapi pada zaman sekarang nggak kayak zaman dulu. Berarti lebih mahal zaman dahulu. Iya. Penyebabnya? Sekarang sudah nggak ada apa-apa. Penyebabnya apa? Kok bisa dulu itu mahal banget? Karena di sana nggak ada, karena di sana itu krisis. Karena di sana krisis pangan. Bahkan banyak orang-orang yang mati dibunuh Mati dibunuh oleh sama bangsa. sesama bangsa. Kenapa tega sekali? Zaman sekarang tidak ada seperti itu. Kalau zaman dahulu? Banyak tidak mengenal usia. Dan motivasi melakukan itu apa? Ya karena biasa manusia. Untuk bertahan hidup. Iya. Harus mengorbankan salah satu.
demi mendapatkan apa yang diinginkan. Iya benar. Dan- Saya seperti ini ternyata. Dan kalau boleh tahu apa namanya, kan udah lama tinggal di sini nih, sampai sekarang ya masih menghuni tempat ini. Terus kira-kira dari semua penghuni di sini, kira-kira pemimpinnya itu yang lebih sepuh atau yang lebih menguasai itu sosok seperti apa? Ada pemilik tanah sendiri di sini. Berarti ketika Anda datang ke sini sudah ada pemilik itu. Sampai sekarang ada tempatnya di sana, tempatnya di sana. Tempatnya Di pohon sana. beringin. Iya, Hmm. di pohon besar itu. Berwujud seperti hewan. Berkaki 4 atau melata? Kaki 4. Oh. Dia punya kaki. Saya untuk nggak jalan. lihat. Kalian ini emang nggak ada untungnya kalau kesini. Ya, mungkin ada yang mau Anda sampaikan untuk bangsa kami? Enggak ada. Nggak ada? Enggak penting. Ya udah, Untuk silahkan apa? keluar. Rumah saya ada di sana. Iya, ini kan bukan Nah, Warga saya juga Anda. mau tanya. Mau tanya apa lagi? di Se- sini? setelah dibuat KPH tempat penangkaran kayu, apakah ada tragedi-tragedi yang membuat nyawa manusia itu melayang? Masih ada tapi nggak banyak. Hmm, Karena ulah manusia sendiri. kelalaian? Enggak. Karena manusia seenaknya menginjak tanah orang. Ini tanah siapa? Ini ada siapa? Bukan tanah Karena dia Indonesia. nggak lihat di sini ada siapa. Emang di sini ada siapa aja? Maksudnya di tanah ini, boy. Oh, Di tanahnya. iya, maksudnya ada bangsa Anda aja atau campuran sama bangsa kami? Banyak dari bangsa kami, banyak di sini banyak, di sana. Di sana. Iya, iya, iya. Nggak usah nendang-nendang. Kalian siapa datang ke sini? Kami kan hanya ingin tahu sejarah tempo dulu. Udah nggak cukup, sejarah tuh nggak benar semua. Jadi yang sejarah yang sebenarnya itu yang gimana? Anda yang lebih tua kan bisa kan menceritakan untuk yang generasi seperti kita. Nggak usah, saya juga nggak tahu Oh. seperti apa. Saya sekarang seperti orang hidup. Orang hidup. Enak. Terus Balik makanya ke apa sekarang? dunia. Kalau di dunia Anda masih ada kah beraktivitas gitu? Banyak, kalian lihat sendiri nih. Ada orang berjalan di sana. Jadi jangan sembarangan di sini. Jangan Iya. seenaknya menempati tempat ini, woi. Ini tempat bukan sembarangan dipakai sembarangan. Bilang kepada teman-teman kalian semua. Ini Emang? sembarangan jadi. Coba ngomong kameranya. Emang biasanya di sini dipakai apa aja sih? Banyak orang berduaan, laki-laki sama perempuan Terus? di sana. Oh, gerbang pertama itu. Iya, Ngapain aja itu berdua? biarin aja dia tahu rasa nanti. Ada imbasnya ya pasti. Pasti ada. Kita nggak diam. Kenapa tadi nyariin perempuan? Kenapa tadi nyariin perempuan? Enggak ada apa-apa. Enggak ada Ya, apa-apa. buat Anda sendiri. Enggak ada. Oh, ya udah, ya udah. Ya udah. Udah, cukup ya. Makasih. Saya mohon keluar dari raga ini secara baik-baik ya. Antar saya pulang ke sana. Iya, Mas. iya nanti Iya, saya buka nanti. jalan. Ayo. Dibukakan jalan. Yuk. 1, 2, dari sini. 3. Antarkan saya ke sana. Yuk. Dari sini ya udah. Yes, dari sini. Dah, cukup. Pas bismillah. Cukup. Air.
menganu Yang bagian mana? pas pas gini Yang apa? pas mediator Oh, ning gini enak kau jalan itu segerombolan pasukan sebenarnya. Tadi itu atas pimpinan yang tadi komandannya itu. Oh ya Mas Ridho, tambahan Astagfirullahaladzim. Pindah kono. Ribet. Apa, Mas? Di sini aja. Yang Mas Ridho dapat dari sosok yang masuk tadi apa aja? Saya ngeliatnya orang tembak-tembakan. Tembak-tembakan. Kan yang sampean tarik itu sebelum dibuatin ini tempat penangkaran kayu. Berarti leluhurnya. Kan Intinya kayak nostalgia. nostalgia gua. Zaman berarti kayak mandor. Pemimpinnya promo dek kantore. Mandore sing ngeling-ngeling. Ikut cuma mandor. Sing senengane dijeki wong. Eksekusi itu eksekusi. Heeh. Layak polahe kaya aku disemplangi ya. Tadi yang Mas Ridho rasakan itu apa? Yang kejadian yang sebenarnya. Kalau setelah mediator ya sakit sini. Sakit banget ya? Bekas tusukan. Soalnya Hah? kan Bekas tusukan. ini Indonesia soalnya. Aduh ya Allah. Masih sakit. Ini sih yang kayak disatek kok susuknya. Pas pergelangan loh Mas. Kayak gini iki. Wis gak ono iki mau susuk. Wis dicabut. Tapi rasanya masih ada. Walah. Nek rasa kita tahu. Oke. Duduk aja enak. Bolong Mas tangannya. Segini loh. Jadi mau patah tangannya. Yang tadi. Masih gini tapi maksudnya ini luka. Pergelangannya berpisah. Wis pisah. Oh. Bagian gini. Lubang lah. Glaweng-glaweng. Dilewer. Tapi penglihatannya tusuknya tuh nggak pakai bambu. Pakainya pisau. Pisau dapur gitu. Sajam. Pisaunya lebarnya segini loh. Sajam itu. Tapi nggak panjang, pendek cuma kurang segini loh. Mas gitu aja. Jadi sebelum dibuat penangkaran kayu ini berarti sebenarnya itu tempat Peperangan, medan perang. Kemungkinan besar dulu berarti medan perang di sini. kantor. Astagfirullah. Maaf, suara kereta. Kalau yang saya lihat tadi waktu saya nggak sadar, Ya. Sebenarnya gudang. kayak ini tuh hutannya sih hutan datar, belum ada kayu. Iya. Masih tanah sih hitungannya. Seperti yang dikatakan Pak Juru Kunci tadi loh. Ya. Kan katanya itu kalau di sini tuh memang apalagi yang di daerah sana itu bekas namanya itu loh penguburan Terus ini Mas apa? Markas dulu tuh ibaratnya bukan markas lah, tempat sembunyinya orang Indonesia, tentara Indonesia. Kan dulu ibaratnya ditembak dari jarak jauh. Juru kuncinya kan dia bilang gitu sih. tapi nggak orang Indonesia aja ya. Enggak orang Indonesia. Enggak orang Indonesia aja. Tapi bisa ngomong bahasa Indonesia loh. Heeh. Tapi logatnya isik campur, Iya, masih campur sedikit-dikit. soalnya kan udah lama. Mungkin ya. Udah lama banget. Orang dia aja meninggal tadi bilangnya tahun 1800. Bukan itu masuk ke sininya. Masuk Operasi masuk kesini. bro pas
Beroperasi di sini. Itu tahun 1800-an. Tadi saya tanya. Meninggalnya Meninggalnya kan tadi 1800. saya meninggal bulan Februari. Terus tahunnya ya itu 1800. Dia ke sini 1800 lebih. Sebelum lah, maksudnya sebelum. Tadi bilangnya gitu. Monggo terus gimana? Cuma penglihatan saya cuma banyak tentara-tentara yang bajunya baju seragam, ada yang baret, pakai baret. Kalau yang noni-noni itu berarti udah zaman 1800. Hampir ke 1900 lebih. Kemungkinan. Terus ini Mas yang baru tak sadari ya. Katanya Bapak juru kunci, jadi kalau ke TPK jangan sampai membawa gadis perawan. Iya. Nah, saya baru inget kalau ke sini jangan sampai bawa gadis perempuan. Tadi yang masuk Praga Mas Vito nanyain, kamu gak bawa perempuan? Perempuan. Iya. Tadi bilang gitu. Terus ditanyain lagi kenapa Kenapa? kamu cari perempuan? Katanya nggak suka. Katanya Tahu nggak kenapa suka. mau diapain gak dikasih jawaban. Nggak dikasih jawaban. Tadi kan cerita waktu kita berangkat ke rumah. Heeh. Adik kan mau ikut. Heeh. Makanya saya larang. Soalnya kata Pak juru kunci makanya Pak juru kunci tanya, saya sempat cuma nggak jawab. Pak juru kunci tanya, "Duh, tadi bawa perempuan, Mas?" Cuma saya langsung, "Oh iya. Untungnya nggak jadi bawa." Saya takutnya kalau katanya Pak juru kunci, kalau kesini jangan bawa perempuan ya, Mas. Nanti takutnya ada apa-apa gitu. Karena itu yang diinginkan dari bangsa mereka. Mungkinan, Mas. Mayoritas di sini kan hampir laki-laki. Yang jadi pertanyaan tuh kenapa kok gak boleh? Kenapa kok Mas nyariin perempuan terus nih? Perawan. Di belakang Mas Andre ada kuntilanak loh ya kan? Iya iki lho. Tapi pas nengah kene. Ini loh belakangnya Mas Aldi sana. Tapi jaraknya dia di atas ngambang. Terus yang dari sini, dari tadi narik aku untuk lihat ke sana. Dia nggak tahu di sini. Dicucur Ini ya mata kok. Gimana? Udah cukup belum? Ya, Mas Tommy. Bisa penasaran kalau yang mana? yang tadi lo kenapa kok Heeh. nyariin perempuan? Mau Alasan dijadiin apa? mau dijadiin apa? Mau buat apa gitu? Kok selalu nanyain perempuan? Dan kenapa nggak boleh bawa perempuan? Kunci kan tadi mesin gitu. Nah, alasannya apa? Kita kan juga nggak tahu. Gimana ya, Mas? Aku ya penasaran tapi kok paling dia zaman Belanda sering Dan kekurangan wanita mungkin. bisa itu kan. Nyungkrik wong. Mungkin Kan juga banyak korban oh, gadis-gadis perawan yang ada di Indonesia ini kayak korban pemerkosaan itu, Mas, pemaksaan. Kalau gadis itu nggak mau sama dia dipaksa dieksekusi. Ya, enak ya. Atur banget ya. Mm-mm. Pasti kan sahabat-sahabat juga dengar kalau bangsa-bangsa kolonial dulu penjajahan itu dia sering mensiksa atau mengeksekusi kasusnya wanita. Nggak hanya kolonial Belanda juga sih ya, juga banyak penjajah juga gitu ya. Mayoritas. Mm.
kebanyakan bahwa bisa rata lah, Iya, dikatakan rata-rata. rata. Mungkin gadis Indonesia sih gimana ya, nggak ada obatnya mungkin. Gadis Indonesia tuh terkenal Berdemek. cantik lah. Cuma tak orang luar. Kuat juga. Sosote lho. Padahal kuat. Tenan yo. Tenaga. Cewek Indonesia itu kuat-kuat, bisa diajak berjuang. Berjuang produk ya. Ya itulah sedikit penjelasan dari kami. Maksudnya produksi itu. Kalau ada kurang juga mohon maaf. Soalnya waktunya juga udah larut malam. Iya. Tenaga fisik pun juga udah drop letoy. Mulai down. Dan letoy. habis pikir ya. Habis pikir. sekecil itu kah. Ya sudah teman-teman, terima kasih banyak udah nonton di channel Santri Gumilang Dharma di TPK yang video yang kedua. Nah, sudah merasakan apa? Dibisiki apa? Kalau telepon nyamuk Gak dibisiki. pesan. Pesan perempuan. Aduh, ayo. Akal. Ada gadis berumuran kurang lebih 20-21 lah. Enak-enaknya. Go cilik. Enggak, dia perawan, Perawan. gadis. Korban. Mungkin korban mungkin. Terus itu bajunya baju kayak kaos. Terus rok pendek, kuncirnya dikuncir di sini. Di sini kayak Miring gini. Zaman dulu. Zaman dulu banget itu. Kayak gitu. Kalau di mana ya cantik sih dia. Kalau di namanya cantik. Tapi dia menangis kayak tolong. Makanya sampai sakit, teriak dia. Kuping langsung terasa kayak di coblos. Ditusuk loh. Sate. Iya. Ya, jadi mari kita sebelum mengakhiri kita doa bersama-sama untuk mendoakan para leluhur-leluhur, para sepuh-sepuh semua, para Bangsa pribumi yang berjuang di tempat ini. ya yang sudah berhasil memerdekakan bangsa Indonesia, berjuang bersama-sama, nggak memandang ras, nggak memandang tahta juga dan lain-lain lah, nggak memandang harta, karena harta tahta Wanita. Semua di tangan yang kuasa. asik. Ya sudah, kita mendoakan para sepuh leluhur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Al-Fatihah. Ya cukup sekian konten yang bisa kita sajikan kepada para viewers, para penonton, sahabat Santri Gumilang Dharma. Kayaknya tim juga udah mulai lelah. Kita nggak hanya pada malam hari ini, besok juga kita lanjut ke tempat-tempat selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus channel Santri Gumilang Dharma, jangan lupa subscribe, bantu ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, di share, dibagikan kepada keluarga. Nanti kalau misalnya ada yang teman dekat, suruh subscribe, nanti dicarikan, di searching di YouTube, pinjam HP-nya, diklikkan subscribe-nya. Mungkin yang mau request lokasi. Ya, dan maaf untuk sementara ini dari kemarin kita belum bisa memenuhi request dari para sahabat-sahabat. Kita baru bisa memenuhi request itu yang di Desa Payaman. Bisa di Payaman, kita langsung ke sini ke TPK Bojonegoro. TPK ini juga request, Mas. Hah? Request Dari
dari temennya bapak. Heeh. bapak siapa? Bapaknya sampean. Aduh, gimana Bapaknya kok, kita, Mas? bapaknya kita. Mojo jadi aku nih. Bapakku itu bapakku. Bapakku. Oke. Ya, apabila ada kesalahan tutur kata, baik tindakan, tempat, dan lain-lain, saya mewakili tim kru, keluarga, dan sanak keluarga saudara minta maaf, 1000 maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo ikuti terus channel Santri Bumi Amin Dharma. Nantikan kalau ketemu Mas minta stikernya. Wah. Kepada siapapun, entah Mas Aldi, Mas Chandra, Mas Febri, Mas Tommy, Mas Dimas, Mas Wian, Mas Bagus, diminta. Karena kita baru mengeluarkan brand stiker. Tadi bawa gak Mas? Bawa. Alhamdulillah. Aku minta ya Mas. Aku tadi bawa kok. Siapa tadi soalnya ada yang tak suruh Aku minta promosi. 40 patang. Ini loh. 40 patang Mas. Yuk, sudah patang. Nih. Ini brand stikernya amplop. 70 pitung. Brand stikernya kayak gini. Kalau ketemu Mas minta Mas. Jadi ingat Mas Aldi, Mas Chandra, semua Mas harus siap stiker loh ya. Nantikan tim Santri Bumi Amin Dharma di daerah-daerah panjenengan semua. Kalau kita mau keluar kota ya doakan semoga ada rezeki untuk berangkat keluar kota. Jawa Tengah dulu Mas. Gampang, Jawa Tengah nanti aja. Dari luar kota Bojonegoro. Oke, terima kasih, dukung terus. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa makan, dijaga kesehatannya ya. Bubuk sayang. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas.